Hai teman-teman, apa kabar? Salam dan bahagia. Perkenalkan nama saya Sekar Bibi Lestari dari kelas manajemen 3A07 NIM 2019 008278. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Bank Sentral Asia atau yang sering disebut dengan Bank BCA. Alamat Bank BCA. Alamat kantor pusat Bank BCA yaitu di Menara BCA, Jalan MH Tamrin 1 Jakarta, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Sejarah Bank BCA. Pada tahun 1955, sejarah Bank BCA Perseroan Perdagangan dan Semarang Printing Factory Industry mendirikan suatu bank yang merupakan cikal bakal Bank Sentral Asia. Bank BCA pada awalnya didirikan oleh Sudono Salim di Jakarta pada tanggal 21 Februari 1955 dan memiliki kantor pusat di Jakarta. Pada tanggal 1 Mei 1975, seorang pengusaha Mokhtar Rindi bergabung di BCA. Dia memperbaiki segala sistem kerja di bank itu dan merapikan segala arsip banknya yang pada saat itu ruangannya sangat berantakan. Pada tahun 1977, BCA melakukan merger dengan dua bank lainnya. Salah satu bank adalah Bank Gemari yang dimiliki Yayasan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kantor Bank Gemari pun dijadikan salah satu kantor cabang Bank BCA. Merger itu membuat BCA dapat menjadi bank devisa. Di era 1980-an, BCA mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia agar dapat mengeluarkan dan mengedarkan kartu kredit atas nama Bank BCA yang dapat juga berlaku di internasional. Untuk itu, BCA bekerja sama langsung dengan Mastercard. Pada awal 1990-an, BCA mengembangkan jaringannya melalui layanan anjungan tunai mandiri atau automated teller machine. Pada tahun 1991, tidak tanggung-tanggung BCA mulai menyebarkan 50 unit ATM di seluruh penjuru Jakarta. Pengembangan tersebut dilakukan secara intensif. Produk dan layanan perbankan yang diberikan Bank BCA kepada nasabah ataupun calon nasabah. Yang pertama, simpanan. Simpanan adalah uang nasabah yang dititipkan atau diinvestasikan kepada bank. Kata lain dari simpanan adalah rekening atau account. Para nasabah dan calon nasabah akan diberikan pilihan berupa jenis simpanan yang terdapat pada Bank BCA. Yang A, tahapan. Tahapan BCA merupakan produk tabungan BCA yang diciptakan untuk kenyamanan hidup Anda dengan dilengkapi paspor BCA yang bisa difungsikan sebagai kartu ATM, debit, dan tunai. Tahapan BCA akan mempermudah setiap transaksi perbankan Anda mulai dari menarik, menyetor, dan mentransfer dana, membayar berbagai tagihan seperti kartu kredit, listrik, telepon, koran, dan lain-lain, hingga sebagai alat pembayaran barang serta jasa. Paspor BCA memiliki 3 pilihan kartu yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda sebagai berikut. 1. Paspor BCA Blue. Paspor jenis Blue ini sangat tepat untuk Anda yang aktif bertransaksi melalui online, debit, ataupun pengambilan uang tunai dengan limit hingga 7 juta ribu per harinya. Sedangkan untuk transfer melalui mesin ATM jenis Blue bisa dilakukan hingga 25 juta rupiah. Dan yang kedua, paspor BCA Gold. Kartu paspor jenis Gold sangat tepat bagi Anda yang aktif bertransaksi dari 10 juta rupiah hingga 50 juta rupiah di berbagai merchant terkemuka dengan menggunakan debit. Dan yang ketiga adalah paspor BCA Platinum. Kartu ATM Platinum cocok bagi nasabah dengan mobilitas tinggi karena kartu ini memungkinkan Anda
untuk melakukan transfer hingga 100 juta rupiah. Selain itu, Anda juga memiliki limit debit cukup besar jika menggunakan kartu ATM Platinum, yakni sebesar 100 juta rupiah. B. Tahapan ekspresi. Tahapan ekspresi tampil baru dengan desain kartu yang beragam, khusus buat kamu yang kreatif, dinamis, dan berkarakter. Kamu bisa memilih lebih dari 50 desain kartu untuk ekspresi diri yang unik dan berbeda. Komunitas tahapan ekspresi diwadahi dalam sebuah forum online di Facebook.com. C. Simpanan giro. Dengan giro BCA, Anda akan mendapatkan layanan perbankan yang siap membantu kelancaran usaha Anda. Giro BCA akan membantu Anda mengembangkan bisnis dengan kemudahan melakukan transaksi keuangan dengan berbagai keleluasaan. Antara lain, 1. Tersedia dalam 9 pilihan mata uang. 2. Tersedia fasilitas rekening gabungan. 3. Dapat melakukan transaksi penarikan atau penyetoran antar cabang. 4. Dapat digunakan sebagai rekening penampungan untuk virtual account. 5. Fasilitas auto transfer. 6. Fasilitas layanan info via SMS atau email. 7. Dapat menikmati fasilitas internet banking. Yang ke-8, khusus untuk nasabah giro rupiah individual, dapat menikmati fasilitas ATM dan MBCA. D. Deposit berjangka. Deposito BCA dapat menjadi salah satu pilihan Anda. Uang Anda akan bekerja dengan sendirinya. Dengan pilihan jangka waktu dan bunga yang kompetitif, deposito BCA menjadi pilihan investasi yang tepat. E. Cek. Anda dapat melakukan penarikan atau transfer menggunakan cek. Kelebihan cek dapat ditransfer, hanya diperiksa, dan dapat ditarik atau diuangkan di cabang BCA khusus cek. F. Tapres BCA. Jika Anda ingin mendapatkan manfaat lebih bagi uang yang disimpan dalam tabungan, Tapres memberikan suku bunga lebih. Kartu Tapres memberikan kemudahan untuk menikmati berbagai kelebihan dari e-banking BCA. 2. Pinjaman. Yang pertama, BCA Personal Loan adalah pinjaman tanpa agungan yang dapat dipergunakan untuk berbagai kebutuhan pelanggan, di mana pembayarannya dapat diangsur per bulan dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan bayar pelanggan. Anda bisa menggunakan kredit pribadi BCA Personal Loan untuk keperluan pendidikan, kesehatan, pernikahan, liburan, renovasi, atau kebutuhan rumah tangga. Yang kedua, kredit investasi BCA adalah produk yang kami gunakan untuk memenuhi kebutuhan Anda atau mengembangkan diri Anda para nasabah BCA. A. Pinjaman untuk membiayai pembelian barang modal. B. Tambahan modal kerja dalam rangka peremajaan, perluasan, dan peningkatan kapasitas usaha. Yang C. Pendirian unit usaha baru. Yang ketiga, ada clearing lokal dan antar kota. Yang pertama, clearing lokal. Layanan yang diberikan Bank BCA untuk membantu dalam pertukaran antar bank elektronik. Yang kedua, clearing antar kota. Layanan yang diberikan Bank BCA untuk membantu dalam pertukaran antar bank dari wilayah clearing manapun sepanjang bank telah menjadi anggota Intercity Clearing. Yang keempat adalah letter of credit. Keunggulan Trade BCA adalah sebagai berikut. Ada berbagai pilihan produk, layanan, dan jasa pembiayaan untuk mengakomodir segala keperluan Anda. Jaringan luas dengan dukungan lebih dari 2030 bank koresponden di seluruh dunia. Dukungan kantor cabang yang terhubung online di seluruh Indonesia. Sistem pemrosesan transaksi perdagangan yang canggih dan aman. Biaya transaksi yang kompetitif, tersedia dalam 14 jenis mata uang asing. One day service untuk memproses permohonan yang telah memenuhi persyaratan. Keuntungan dari Trade BCA. Kami akan membantu mengembangkan bisnis perdagangan Anda. Sebagai berikut. A. Ekspor. Trade BCA menawarkan fasilitas pembiayaan post-shipment untuk memenuhi kebutuhan cash flow perusahaan Anda. Pertama, negosiasi. Pembayaran dibuka berdasarkan
atau berdasarkan tagihan atau ekspor berjangka. Yang B, impor. Untuk memenuhi kebutuhan impor perusahaan Anda, Trade BCA siap melayani penerbitan berbagai jenis LC, antara lain berikut. Yang C, SKBDN, surat kredit berdokumentasi dalam negeri. Trade BCA juga menyediakan produk layanan SKBDN untuk kebutuhan perdagangan dalam negeri perusahaan Anda. Bila Anda berada di pihak pembelian, kami siap membantu menerbitkan berbagai jenis SKBDN sesuai kebutuhan Anda. Bila Anda berpotensi sebagai penjual, kami menawarkan diskonto SKBDN berjangka untuk membantu kebutuhan cash flow perusahaan Anda. Yang D, bank garansi. Dan bila perusahaan Anda diminta untuk menyerahkan garansi bank untuk suatu transaksi bisnis, Anda tidak perlu pusing karena Trade BCA siap melayani menerbitkan berbagai jenis bank garansi sesuai dengan kebutuhan Anda, antara lain sebagai berikut. Yang kelima adalah m-banking, kegiatan yang melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan website atau aplikasi Bank BCA yang dilengkapi dengan sistem keamanan. Yang keenam ada kartu kredit. Kartu kredit yang disediakan Bank BCA adalah sebuah alat pembayaran pengganti uang tunai dalam bentuk kartu yang diterbitkan oleh bank untuk memudahkan para nasabahnya bertransaksi. Yang ketujuh, rekening dana nasabah BCA. Rekening yang ditunjukkan bagi nasabah perorangan maupun perusahaan untuk menyelesaikan transaksi di pasar modal. Pembukuan rekening dilakukan melalui perusahaan efek yang telah bekerja sama dengan BCA untuk pembukuan rekening dana nasabah. Dan yang ke-8, Visa Bank BCA. Sebagai pengusaha berskala menengah sampai besar yang aktif dan dinamis, dirasa arus cash flow adalah hal yang biasa terjadi setiap hari. Anda harus mengeluarkan berbagai biaya seperti perjalanan bisnis, entertain klien dalam skala besar yang melibatkan puluhan orang sekaligus. Tentu semua pengaturan administratif itu melalui proses rumit. Namun, kartu kredit BCA Visa Corporate menjadikan segala lebih mudah dan fleksibel. Yang ke-9 ada setoran. Setoran pada Bank BCA dapat dilakukan tanpa adanya rekening melalui teller bank dan kemudian mengisi formulir bukti setoran. Dan yang ke-10 adalah Klik BCA. Klik BCA merupakan suatu program e-banking dan tersedia dengan bentuk aplikasi sesuai kebutuhan nasabah. Yang ke-11 ada perusahaan asuransi mitra. Perusahaan asuransi mitra BCA yang menawarkan berbagai produk asuransi, termasuk asuransi dengan prinsip syariah. Yang pertama, reksadana pasar uang. Reksadana yang hanya melakukan investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri atau efek bersifat utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun. Jenis reksadana ini cocok untuk investasi jangka pendek atau cocok untuk investor dengan profil risiko sangat konservatif. Yang kedua, reksadana terproteksi. Reksadana dengan mekanisme proteksi 100% pada nilai investasi awal apabila investasi dipertahankan sampai tanggal jatuh tempo dan tidak berlaku apabila dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo. Reksadana ini cocok untuk investasi dengan jangka waktu 1-3 tahun atau cocok untuk investor dengan profil risiko konservatif. Yang ketiga ada reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk efek bersifat hutang. Reksadana ini cocok untuk investasi dengan jangka waktu 1-3 tahun atau cocok untuk investor dengan profil risiko konservatif. Yang keempat, reksadana campuran.
Reksadana campuran adalah reksadana yang melakukan investasi pada efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang atau instrumen pasar uang dalam negeri yang masing-masing paling banyak 79% dari nilai aktiva bersih, di mana dalam portofolio reksadana tersebut wajib terdapat efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang. Jenis reksadana ini cocok untuk berinvestasi dengan jangka waktu 3-5 tahun atau cocok untuk investor dengan profil risiko moderat. Dan yang kelima, ada reksadana saham. Reksadana saham adalah reksadana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Jenis reksadana ini cocok untuk investasi dalam jangka waktu kurang lebih 5 tahun atau cocok untuk investor dengan profil risiko agresif. Berikut adalah foto kegiatan Bank BCA. Yang pertama ada bakti sosial, yang kedua ada workshop, yang ketiga ada donor darah, dan yang keempat ada webinar. Kesimpulannya, pada presentasi ini saya mengambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan Bank BCA sudah memiliki produk dan layanan serta dokumen bisnis yang sesuai dengan kebutuhan para nasabah ataupun para calon nasabah untuk memilih yang mana yang dibutuhkannya sesuai kebutuhan masing-masing. Saran, dalam penjelasan ini saya sudah cukup puas dengan adanya penjelasan dari Bank BCA yang telah saya rangkum dalam satu PowerPoint sejelas mungkin. Akan tetapi, pembaca harus lebih memahami bahwa setiap syarat dan ketentuan perusahaan Bank BCA dapat berubah